Yang belum turun kan sudah turun, Pak. Salah satu. Semuanya lah, kecuali yang memang susah untuk tidur, tidak apa-apa. Yang susah untuk turun. Baik. Sama Inul, ambilkan susunya. Biar dia belok. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wal amali wan niyyah. Udzakirukum wa ya ikhwani bi ikhlasin niyyati lillahi tabaraka wa ta'ala. Seperti biasa, mari kita hadirkan niat dalam hati kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan kajian ilmu agama. Dan kita masih akan melanjutkan kajian mengenai sholat, dan sholat yang akan kita bahas pada kali ini adalah mengenai sholat yang mendapatkan dispensasi, kalau boleh saya bacakan seperti itu. Jadi sholat yang mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, sholat yang ada rukhsahnya dari syariat, yaitu sholat jamak qashar. Jadi kita akan membahas itu. Namun ini sambil saya share link yang ada di sini biar bisa dapat manfaat semuanya. Mohon ditunggu sebentar karena biasanya ada beberapa orang yang mungkin pengen ikut tapi masih belum dapat linknya. Sambil silahkan disiapkan catatan-catatannya, buku atau alat tulisnya, ya, cari posisi yang nyaman dan seterusnya. Ya. Baik. Jadi kita akan membahas mengenai sholat bagi orang yang sedang melakukan perjalanan. Sebelum kita bahas mengenai itu, ada beberapa istilah yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah ada istilah mukim. Ada istilah mukim. Kemudian ada istilah musafir. Kemudian ada istilah mustautin. Jadi ada 3 istilah. Yang pertama adalah mukim, kemudian musafir, kemudian mustautin. Di 3 istilah tersebut. Yang pertama istilah mukim. Mukim ini adalah orang yang menetap. Ya, orang yang menetap. Itu setiap orang yang menetap bukan dalam perjalanan maka disebut dengan mukim. Jadi saya misalnya di Probolinggo mukim. Saya dulu ketika ngontrak di Jakarta beberapa bulan mukim. Ya. Saya ketika dulu kuliah di Libanon mukim. Ya. Atau seandainya ada orang ada pelatihan selama seminggu di hotel apa mukim. Itu namanya mukim. Jadi orang yang menetap. Yang kedua adalah ada istilah musafir. Musafir ini adalah orang yang sedang melakukan perjalanan. Baik itu masih di tengah jalan ataupun sekedar masih transit ya dan belum sampai ke tujuan. Singgah sementara sebelum ke final destination-nya. Itu dinamakan musafir. Jadi musafir adalah orang yang sedang dalam perjalanan. Kemudian ada istilahnya mustautin. Ada istilahnya mustautin. Mustautin ini adalah lebih spesifik daripada mukim. Jadi hampir sama dengan mukim. Bedanya adalah kalau mustautin ini orang itu menetap di suatu daerah, di suatu tempat yang mana dia ingin menjadikan tempat itu sebagai tempat dia akan dikebumikan di situ. Jadi kalau Rasulullah SAW setelah beliau hijrah dari Makkah ke Madinah, maka Madinah ini ketika beliau di situ maka beliau adalah mustautin. Karena beliau sudah meniatkan diri untuk meninggal di Madinah. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala pindah dari Mekah ke Madinah dan akan meninggal di situ. Meniat untuk meninggal di situ. Ini namanya mustautin. Jadi orang menetap di suatu daerah dengan niat dia akan ingin dikebumikan di situ. Itu namanya mustautin. Nah, ketentuan yang berlaku di sini adalah bagi orang yang musafir.
Di orang yang musafir ini ada keringanan yang diberikan oleh syariat, diantaranya adalah mengqashar sholat yang jumlahnya 4 rakaat. Jadi kita tahu bahwasanya sholat 5 waktu itu 3 diantaranya yaitu zuhur, kemudian asar, ini bahasa saya ya, bahasa kita bahasa Indonesia. Jadi kalau mau diarabkan beneran ya, az-zuhru wal asru, kemudian apa? Wal isya. 3 sholat ini adalah sholat yang jumlah bilangan rokaatnya adalah 4. Nah, sholat 4 ini boleh diringkas menjadi 2 rokaat. Ya. Sholat 4 ini boleh diringkas menjadi 2 rokaat. Yang mana ini tidak berlaku bagi 2 sholat yang lain. Subuh tidak bisa diringkas jadi 1 rokaat. Maghrib misalnya diringkas jadi 1,5, tidak bisa. Hanya berlaku pada sholat yang jumlah rokaatnya adalah 4. Bagi siapa? Bagi orang yang musafir. Musafir yang bagaimana akan kita sebutkan syarat-syaratnya. Di beberapa referensi kitab ulama disebutkan ada 5 syarat. Ya, ada 5 syarat. Seperti itu. Dan selain itu sebelumnya ada juga setelah kita mengenal istilah qashar, ada istilah jamak. Jadi kalau qashar berarti meringkas jumlah rakaat sholat, jumlah bilangan rakaat sholat yang asalnya 4 menjadi 2, ada yang namanya jamak. Jamak ini adalah mengumpulkan 2 sholat dalam 1 waktu. Mengumpulkan 2 sholat dalam 1 waktu. Zuhur dengan asar dikumpulkan. Bisa di awal waktu sholat yang pertama, atau di akhir di waktu sholat yang kedua. Kalau yang pertama namanya jamak takdim. Kalau yang di waktu yang kedua namanya jamak takhir. Dan ini berlaku hanya pada 4 sholat. Zuhur dengan asar, ya, dan maghrib dengan isya. Jadi dari sini kita paham bahwasanya selain itu tidak diperbolehkan untuk mengqashar salat undang. Dari tadi cuma nyari ini. Gimana ini? Kita lanjutkan. Ini kebetulan ketinggalannya. Biar orang-orang ini, mereka nggak butuh muka saya, mereka butuh suara dan penjelasan dari saya, jadi nggak terlalu penting. Tapi ya gini teman-teman, tetap ngaji dengan bertatap muka langsung seperti kalian, itu rasanya memang beda. Tapi ya tetap kita memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk memperdalam ilmu agama seperti itu. Tapi ya alangkah baiknya orang itu ketika bisa menuntut ilmu datang kepada seorang guru, ya itu dianjurkan sekali. Kita tahu bahwasanya ada salah seorang sahabat yang hanya demi mendengarkan sebuah hadis dengan sanad yang langsung, hanya ada satu sahabat yang mendengar langsung dari Rasulullah, beliau ini rela melakukan perjalanan sebulan hanya untuk mendengarkan satu hadis. Itu tentunya berpahala, perjalanan yang berpahala. Oleh karenanya, monggo silahkan yang ingin mondok di Syahamah 1 bulan, ya 2 minggu, seminggu, monggo silahkan. Kita membuka kesempatan selebar-lebarnya. Tapi itu SK berlaku, syarat dan ketentuan berlaku. Harus taat dengan peraturan. Jadi ada tadi istilah qashar, ada istilah jamak. Ya, kalau jamak mengumpulkan 2 sholat di satu waktu, zuhur dengan asar, kemudian maghrib dengan isya. Hanya seperti itu, tidak boleh misalnya menjamak subuh dengan zuhur atau subuh dengan isya, tidak boleh. Atau menjamak maghrib dengan asar misalnya, tidak boleh. Hanya pada 4 tadi. Dan ini ketentuan seperti ini adalah bagi orang yang musafir, orang yang hendak safar atau sedang dalam perjalanan, sedang dalam perjalanan. Diperbolehkan baginya untuk meringkas sholat yang jumlahnya adalah 4 rakaat dengan 5 syarat. Syarat yang pertama adalah ya perjalanannya ini bukan dalam rangka perbuatan maksiat.
Jadi perjalanan ini bukan dalam rangka untuk berbuat maksiat. Jadi safar ini macam-macam, perjalanan ini macam-macam. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, macam-macam. Ada yang haram. Kalau haram seperti apa? Misalnya ada seorang laki-laki misalnya keluar kota dari Surabaya ke Jakarta tujuannya untuk ya bersenang-senang dengan wanita simpanannya, bukan istrinya. Nah ini berzina dengan perempuan itulah. Ini perjalanannya dari Surabaya ke Jakarta. Ini perjalanan safar maksiat, hukumnya haram. Seperti itu. Ada juga yang wajib. Yang wajib ini seperti safar untuk haji wajib. Haji yang pertama. Ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Karena nggak semua orang wali kan. Kalau wali bisa. Sekali langkah sudah nyampe Mekah. Tapi kalau orang-orang kayak kita kayak gini yang sudah masih banyak salahnya, ya seringkali melakukan perbuatan yang tidak seharusnya, berbuat dosa dan seterusnya. Nah, masih jauh dari tingkatan itu. Kalau wali bisa. Satu hari di sini, satu hari di tempat yang lain. Jadi itu hukumnya wajib. Atau untuk membayar hutang. Membayar hutang. Jangan nanya ya, kalau transfer gimana Ustadz? Ini nanti mencabang ini jadinya. Itu hukumnya wajib. Kemudian ada juga perjalanan atau safar yang hukumnya sunnah. Seperti apa? Seperti safar dalam rangka silaturahim. Rahim ini atau rahmi atau rahm itu adalah kerabat. Kerabat orang-orang yang punya hubungan dengan kita, kekeluargaan dengan kita. Itu namanya rahm. Jadi ya saudara-saudaranya ayah, saudari-saudarinya ayah, saudara-saudaranya ayah, saudari-saudarinya ayah. Lah ini kerabat ini. Perjalanan untuk mengunjungi mereka, untuk mendekatkan diri dengan mereka supaya tidak terjadi senggang di antara keluarga. Lah ini hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Dan ini perlu kita tegaskan, perlu kita pahamkan. Di sini ada salah kaprah atau masyarakat kita ini salah kaprah. Jadi kadang berkunjung ke rumah orang yang tidak ada hubungan kerabat sama sekali. Bukan apa-apanya, bukan pamannya, bukan bibinya, bukan sepupunya, bukan ponakannya, bukan saudara kandungnya atau saudara seayah seibunya dan seterusnya. Ya cuman kebetulan kayak saudara gitu aja. Kenalan, ya. Rekan kerja misalnya atau teman sekolah misalnya. Oh iya, mau ke sini pertama tujuannya silaturahim. Nah, ini keliru, salah. Karena nggak ada hubungan kerabat. Tapi kalau ada hubungan kerabat baru benar dikatakan seperti itu. Yang orang-orang yang memang masih ada hubungan kerabat dengan kita yang kebetulan rekan kerja baru dikatakan silaturahim. Tapi kalau enggak ya enggak. Terus bahasa yang benar seperti apa? Bahasanya kalau untuk orang-orang yang tidak ada kekerabatan dengan kita itu adalah ukhuwah Islamiyah. Memperkuat tali ukhuwah Islamiyah. Jadi memperkuat tali persaudaraan Islam, itu yang benar bahasanya. Karena ini ada keterkaitan hukum. Kita tahu bahwasanya mimma asil badan qat'u silaturahim, iya kan? Memutus tali silaturahim. Ini hukumnya haram. Jadi kalau ada orang punya kerabat nggak pernah dikunjungi, nggak pada hari-hari sedih, nggak pada hari-hari bahagia, hari-hari sedih ini kematian. Ya, ada yang sakit misalnya, nggak dibesuk, nggak dijenguk. Hari-hari bahagia ini ya kayak Idul Fitri, Idul Adha misalnya berkunjung, anjang sana, anjang sini. Kemudian hari-hari misalnya ada acara pernikahan, lah nggak kunjung. Kemudian mereka ada kerabat yang butuh kemudian nggak dibantu padahal dia mampu. Lah ini namanya perbuatan memutus tali silaturahim. Seperti itu. Lah itu hukumnya haram. Jadi orang yang tidak ada kerabatan bukan rahim. Lah kalau misalnya dikatakan rahim, berarti kalau nggak dikunjungi sama sekali berdosa. Lah ini keliru ini. Makanya harus diperhatikan. Kemudian yang mubah, perjalanan yang mubah, ini seperti perjalanan untuk berdagang, berniaga. Orang-orang para pembisnis ini yang cari kulakan barang misalnya, cari ke kota-kota komoditi yang bisa diputar gitu biar bisa menghasilkan laba untung yang banyak. Lah ini perjalanan seperti ini hukumnya adalah perjalanan yang
dibolehkan. Susunya sudah diminum. Kemudian kalau perjalanan yang haram, contohnya kayak tadi itu perjalanan untuk zina, perjalanan untuk tujuannya biar nanti bisa menghadang truk-truk yang membawa barang-barang berharga misalnya. Nah, ini perjalanan yang merupakan perjalanan yang diharamkan, maka di sini tidak ada ketentuan rukhsah, tidak ada keringanan. Tidak boleh mengqashar sholat, tidak boleh menjamak sholat. Jadi yang pertama, perjalanannya ini syaratnya adalah perjalanan ini bukan dalam rangka perbuatan maksiat. Kalau dalam rangka perbuatan maksiat, maka tidak ada keringanan dengan pemahaman tidak ada meringkas sholat atau mengumpulkan sholat. Kemudian yang kedua, syaratnya adalah perjalanannya ini adalah perjalanan yang jauh, perjalanan yang panjang. Kalau dalam bahasa kitab ini diistilahkan dengan 16 farsakh. 16 farsakh. Farsakh ini 3 mil. Ya, nanti silakan cek sendiri mil ini berapa meter. Tapi saya akan menyebutkan ketentuan yang disebut oleh para ulama. Jadi jaraknya adalah 16 farsakh, pakai kho, farsakh. Kemudian satu farsakh ini 3 mil. Ya. Satu farsakh ini 3 mil. Jadi 16 kali 3 jumlahnya berapa? 16 kali 3 berapa? Kalau 3-nya 30, 6 kali 3 18. 30 tambah 18 48 mil. Ini 48 mil. Dan 1 mil ini adalah 1000 langkah. 1 mil ini adalah 4000 langkah. Langkah kaki. Ya, silakan dihitung sendiri itu berapa itu. Dan 1 langkah itu adalah 3 kaki. 3 ini loh, telapak kaki kita itu loh. 1, 2, 3. Lah itu namanya langkah itu. Berapa senti itu? Silakan hitung sendiri nanti. Mungkin bisa, kalau kakinya misalnya panjangnya 10 cm ya berarti 30 cm, 12 ya berarti berapa? 36 dan seterusnya, silakan hitung sendiri. Jadi kalau perjalanannya sejauh itu atau lebih, maka diperbolehkan untuk mengambil keringanan, mengambil rukhsah. Nah, syarat yang ketiga adalah sholat yang diringkas ini adalah sholat yang ada. Sholat yang ada, bukan sholat yang qadha. Kita tahu ada sholat ada sholat qadha. Sholat ada ini adalah orang yang mengerjakan sholat bukan pada waktunya. Jadi misalnya ada orang tidak jamaah, tidak sholat subuh, kesiangan, jam 7 baru bangun. Apakah gugur kewajiban sholat subuhnya? Tidak. Dia masih punya kewajiban untuk mengerjakan sholat subuh. Kapan? Ya, secepatnya. Diupayakan secepatnya. Ketika dia melaksanakan sholat setelah usai waktu sebagaimana mestinya, itu namanya sholat qadha. Sholat qadha. Tapi kalau pada waktunya, misalnya kalian tadi sholat isya pada waktunya, sholat maghrib pada waktunya, sholat asar pada waktunya, itu namanya ada. Nah di sini orang yang mengqashar ini harus menunaikan sholat yang mau diqashar ini secara ada. Jadi kalau seandainya pernah meninggalkan sholat umpamanya, kemudian dia melakukan perjalanan, mumpung perjalanan, saya qashar lah sholat-sholat yang belum sempat saya qadha ini. Lah ini nggak bisa seperti itu. Paham ya teman-teman di sini? Gitu. Jadi kalau seandainya pernah tidak sholat pada saat kondisi tidak perjalanan, jadi di sini ada 2 istilah lagi. Ada safar ini dalam perjalanan, ada hador. Fis safari wa fil hador. Kalau safar berarti perjalanan, hador berarti bukan dalam perjalanan. Jadi kalau seandainya orang tidak sholat yang tidak dikerjakan, belum tertunaikan pada saat hador, tidak dalam perjalanan, maka ya tidak boleh diqadha dengan cara diqashar. Tidak boleh. Bagaimana kalau seandainya dalam perjalanan, ya kemudian ada yang nggak sholat, karena ada uzur misalnya. Jadi capek sekali misalnya, kemudian naik kereta api saking lelahnya, saking capeknya ya
karena kendaraan malam gitu ya, jam 3 misalnya, kan kadang sebagian kereta kan berangkat jam segitu pagi gitu kan, atau jam 2 atau malam terserah jam 11. Bangun-bangun sudah jam 8. Seperti itu. Atau sebaliknya, misalnya naiknya asar, kemudian capek sekali, tidur ya. Tidur, bangun-bangun sudah subuh. Nah, ini berarti apa? Ketinggalan sholat, tidak sholat kan dia? Karena tidur, dan ini uzur. Maka bagaimana sholat yang seperti ini? Apakah boleh? Isyaknya kan tadi kan nggak dikerjakan kan? Apakah boleh dikosor? Boleh. Tapi dengan catatan dikosor ketika dalam perjalanan juga. Walaupun bukan dalam perjalanan yang sama. Paham kalian? Jadi misalnya ini perjalanan pada awal bulan. Kemudian nggak sholat duhur misalnya. Karena tadi tuh namanya ketiduran. Beneran ketiduran. Kemudian pertengahan bulan safar lagi. Wah, ini mumpung saya safar, biar saya kodok ini. Yang sholat yang dulu saya tinggalkan ini. Apakah boleh di sini dikodok dengan cara dikosor? Jawabannya adalah boleh. Jawabannya adalah boleh. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah orang yang dalam perjalanan ini, yang sedang musafir ini, ketika mengkosor, maka harus niat. Dan niatnya adalah pada saat ihram. Pada saat takbiratul ihram. Allahu Akbar. Bisa dengan bahasa Arab, bisa, pokoknya yang penting menghadirkan dalam hati. Usolli fardhu zuhri arba raka'atin raka'ataini qasran lillahi ta'ala. Bisa seperti itu. Niatnya di awal. Tidak boleh niatnya di tengah-tengah. Misalnya sudah sholat tadi, sholat duhur. Dalam perjalanan sholat duhur, enggak niat kosor, sholat biasa duhur. Allahu Akbar. Boleh, saya kan perjalanan ya. Kenapa enggak saya kosor aja ya? Nah, ini enggak boleh merubah niat ini di tengah-tengah, enggak boleh. Karena niatnya ini harus di awal ketika ihram, takbiratul ihram. Itu yang keempat. Yang kelima ya. Orang yang musafir ini tidak bermakmum kepada orang yang mukim. Nama saya disebut ya. Orang yang mukim. Jadi orang yang musafir ini tidak bermakmum kepada orang yang mukim. Jadi kalau memang dia ingin sholat kosor, maka tidak bermakmum. Misalnya singgah di masjid, mereka melaksanakan sholat duhur. Ya, melaksanakan sholat duhur. Nah, karena mereka ini orang-orang yang mukim, sholat duhurnya berapa rakaat? Berapa? 4. Nah, ini ada orang musafir datang di situ, bermakmum kepada mereka, kepada imam yang di situ, maka sholatnya juga harus 4. Tidak bisa misalnya makmumnya berdiri untuk rakaat yang ketiga, dia langsung salam, tidak bisa. Tidak bisa. Begitu juga tidak boleh ya bermakmum kepada seorang musafir ini, bermakmum kepada musafir lain yang sholatnya dikerjakan secara penuh 4 rakaat. Kalau dia ingin sholat kosor. Pembahasan kita adalah musafir yang ingin sholat kosor. Tapi kalau dia nyantai, udahlah saya pengen sholat sempurna 4 rakaat, dan dia bermakmum kepada orang yang mukim, ya, atau orang musafir yang dia juga mengerjakan secara sempurna, ya tidak ada masalah, silahkan. Yang dipermasalahkan di sini adalah bermakmum kepada salah satu dari dua pihak ini, tapi dia ingin sholat kosor, itu yang tidak boleh. Paham ya? Kemudian orang yang musafir ini juga diperbolehkan untuk menghimpun atau mengumpulkan 2 sholat. Jadi saya sebutkan zuhur dengan asar. Di awal takdim atau takhir, ya. Ya, boleh, terserah. Di mana saja boleh. Di waktu pertama boleh, di waktu kedua boleh. Ya. Isya dengan maghrib juga seperti itu, ya. Di waktu pertama boleh, di waktu kedua juga boleh. Tapi ada syarat-syaratnya. Apa syarat-syaratnya? Yang pertama kita akan menyebutkan syarat jamak takdim. Jamak takdim tadi apa? Mengumpulkan di 2 sholat di waktu yang pertama. Syaratnya ada 3 di sini. Yang pertama adalah hendaknya dia memulai dengan sholat yang pertama. Berarti zuhur dulu baru kemudian asar. Maghrib dulu baru kemudian isya. Paham ya?
Zuhur dulu baru asar, maghrib dulu baru kemudian isya. Panas nggak? Jadi seperti itu. Kalau seandainya dibalik bagaimana? Misalnya asar dulu baru kemudian zuhur. Isya dulu baru kemudian maghrib. Bagaimana kalau seandainya dibalik? Maka tidak sah di sini. Tidak sah. Tidak sah. Jadi yang sah adalah sholat yang pertama. Jadi misal ada orang mulai sholat asar. Dia jamak takdim. Sholat asar dulu baru kemudian zuhur. Maka tidak sah sholat asarnya ini. Yang sah sholat zuhurnya saja. Kemudian kalau mau setelahnya dia sholat asar lagi. Paham ya? Yang kedua adalah niat mengerjakan sholat jamak ini adalah ketika awal sholat. Jadi niat mengerjakan sholat jamak ini adalah ketika awal sholat. Sholat yang keberapa? Sholat yang pertama pada saat takbiratul ihram. Jadi kalau seandainya takbiratul ihram baru saya niat jamak, tidak sah di sini. Tidak sah. Jadi niatnya niat ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar. Misalnya sholat zuhur gitu ya. Dia niat sholat zuhur sekaligus dia menghadirkan niat bahwa dia mau menjamak sholat zuhur ini dengan sholat asar. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, adalah harus mualah, harus berturut-turut. Kalau orang Jawa bilangnya nuli-nuli. Ini yang paham paling Wilda doang. Ngerti, Mbak? Jadi berkesinambungan. Jadi setelah sholat yang pertama langsung disambung dengan sholat yang kedua. Tidak ada jeda antara keduanya. Tidak ada masa yang lama antara keduanya. Jadi tidak boleh ada jeda yang panjang antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua. Kalau seandainya ada jeda yang panjang, jeda yang dianggap panjang secara kebiasaan, ya, walaupun dengan uzur, misal ketiduran. Jadi misalnya sholat zuhur dulu, kemudian sebentar, ngeleset sebentar, rebahan sebentar, kemudian ternyata kebablasan. Maka di sini tidak boleh. Jadi ya sudah. Kalau seperti itu ya sudah, sholat yang kedua ini dikerjakan nanti pada waktunya. Tapi kalau seandainya jeda yang ringkas, maka tidak ada masalah. Misal karena kebiasaan dia sholat rawatib, sholat 2 rakaat setelah sholat zuhur, ya monggo 2 rakaat, kemudian setelahnya lanjut 2 rakaat sholat asar atau 4 rakaat, memang tidak dipausannya di jamak saja. Boleh. Jadi jeda 2 rakaat itu bukan jeda yang panjang. Itu untuk jamak apa tadi? Jamak takdim. Bagaimana dengan jamak takhir? Apakah ada ketentuan seperti jamak takdim? Ada ketentuan. Jadi wajib di sini untuk niat jamak. Dan niatnya ini adalah yang penting di waktu yang pertama, di waktu sholat yang pertama. Boleh di awal, di akhir, di tengah, yang penting pokoknya masih sholat yang pertama. Misal kayak tadi misalnya maghrib. Biasanya kan kalau rombongan sholat itu kan dikasih tahu, kita niat jamak takhir, kan gitu kan? Itu di waktu sholat yang keberapa? Yang pertama. Ayo kita maghrib kita nggak sholat dulu, kita niat jamak takhir, nanti maghrib ini kita akhirkan di waktu sholat isya. Niatnya kapan? Niatnya adalah ketika masuk waktu sholat maghrib. Seperti itu. Yang penting pokoknya di waktu sholat yang pertama. Sekiranya masih cukup waktu untuk mengerjakan sholat yang pertama. Seperti itu. Dan di sini tidak disyaratkan tertib. Kalau tadi di jamak takdim harus tertib. Sholat yang pertama dulu, baru sholat yang kedua. Kalau di sini boleh dibolak-balik, terserah. Jadi misalnya jamak takhir. Takhir berarti di waktu asar atau di waktu
Isya. Itu ketika sholat di waktu asar berarti boleh asar dulu, boleh duhur dulu, terserah. Boleh isya dulu, boleh maghrib dulu. Itu tidak disyaratkan tertib di sini. Juga tidak disyaratkan tidak ada jeda yang panjang. Kalau tadi disyaratkan di sini tidak apa-apa. Misalnya, udahlah di waktu yang kedua setelah sholat langsung tidur dulu misalnya. Maka di sini tidak membahayakan. Kemudian di waktu sholat yang pertama, di saat mengerjakan sholat yang pertama dikerjakan, itu tidak disyaratkan niat jamak. Karena dia sudah niat sebelumnya kan, di waktu sholat yang pertama tadi, di waktu sholat yang pertama tadi. Jadi itu ketentuan tentang sholat jamak qashar. Saya rasa ini sudah cukup panjang pembahasannya. Monggo mungkin ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan, silakan. Silakan. Ustadz, izin bertanya, kalau mengerjakan sholat jamak takhir itu yang dikerjakan sholat yang mana dulu, Ustadz? Apa jawabannya? Saya ulang pertanyaannya. Nih. Ustadz, kalau mengerjakan sholat jamak takhir itu yang dikerjakan sholat yang mana dulu? Yang mana dulu? Terserah. Tidak disyaratkan tertib. Boleh sholat yang pertama atau sholat yang kedua. Alhamdulillah. Itulah santriwati sama ini memang luar biasa. Di sini teman-teman tahfidz mereka tidak hanya piawai dalam melantunkan dan menghafal Al-Quran, tapi mereka juga paham tentang hukum-hukum fikih. Itulah istimewanya mondok di Syahama. Monggo silakan bergabung dengan kami. Baik, mohon penjelasannya lagi. Yang mana ini Ustadz Tasrif? Yang mana ini atau Pak Tasrif? Nggak tahu ini siapa ini. Apa yang harus saya ulang ini? Kalau jamak takhir itu tidak disyaratkan tertib. Jadi boleh mendahulukan sholat yang pertama atau mendahulukan sholat yang kedua. Tidak disyaratkan. Tapi kalau jamak takdim itu harus tertib. Jadi yang punya waktu dulu. Di waktu zuhur kan? Di waktu zuhur. Yang punya waktu siapa berarti? Apa berarti? Zuhur. Berarti zuhur dulu. Di waktu maghrib. Jamak takdim. Yang punya waktu siapa? Maghrib. Berarti apa dulu? Oke, monggo yang lain. Niat dalam bahasa Indonesia gimana ya Ustadz? Niat ini pekerjaan hati, bukan pekerjaan lisan. Jadi tidak syarat harus diucapkan. Yang penting menghadirkan makna bahwa dia akan mengerjakan sholat apa, tergantung sholatnya apa. Dalam hatinya, itu yang paling penting. Jadi makanya tidak ada ketentuan niat dalam lisan. Tapi kita diajarkan oleh para ulama itu adalah untuk membantu hati kita supaya menghadirkan niat tersebut dalam hati kita. Makanya kita ucapkan, sholli fardhu zuhri arba'a raka'atin ma'muman imaman lillahi ta'ala. Ini untuk membantu hati kita saja. Itu. Bagaimana niat sholat jamak qashar, baik takdim maupun takhir. Sudah saya katakan, kita ambil yang paling gampang. Nanti saya kasih redaksi Arab juga kerepotan. Bisa ngecek juga di kitab, tidak ada masalah juga. Jadi gini loh, paling mudahnya gini, orang itu niat itu bukan pekerjaan lisan, bukan. Tapi niat itu pekerjaan hati, jadi orang menghadirkan makna itu. Apa maknanya? Tadi misalnya kalau orang jamak takdim misalnya. Prakteknya gini, kalau jamak saja tanpa qashar berarti ya zuhur 4 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, Allahu Akbar usolli fardhu zuhri 4 rakaatin lillahi ta'ala. Langsung, misalnya kayak gitu ya. Dan dia sudah niat, bosnya dia ini menjamak dengan sholat asar, dengan sholat asar. Dia takbir, ya niat sholat zuhur sebagaimana biasanya, sholat 4 rakaat, kemudian salam, kemudian sholat asar dengan niat sebagaimana biasanya, kemudian sholat asar 4 rakaat, kemudian salam, seperti itu.
Nah, atau seandainya dengan qashar, berarti ya sama. Bedanya di sini yang asalnya 4 menjadi 2. Zuhur 2 rakaat salam. Asar 2 rakaat salam. Seperti itu. Kalau takhir ya tinggal itu tadi. Sama. Cuman ada kelonggaran kalau di takhir itu. Boleh di tidak tertib boleh. Kemudian boleh ada jeda. Kalau jamak takdim tidak boleh ada jeda. Harus seketika. Usai sholat yang pertama langsung sambung sholat yang kedua. Ya, jedanya tidak boleh panjang-panjang. Ustadz, kalau berkunjung ke teman yang non-muslim sama warga negara Indonesia, namanya apa Ustadz? Ya kunjungan gitu aja. Pakai dinamain gitu loh. Yang ikhwah yang warid itu adalah ikhwah fil Islam. Atau kalau orang sekarang bilang ukhwah watoniyah, la amilillah dzalik. Jadi saya nggak ikut-ikutan dan saya tidak menyarankan. Sudah persaudaraan ya persaudaraan dalam Islam. Karena ada ayatnya itu innamal mu'minuna ikhwah. Ikhwah. Jadi mukmin yang ikhwah itu. Kalau kita dengan orang-orang kafir ya kita ada musuh. Musuh. Kalau kita dengan orang kafir ya musuh. Mau gimana lagi ya? Al-Qur'annya perintah kayak gitu. Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas menyebutkan dalam Al-Qur'an tidak mencintai orang-orang kafir. Apakah kita mencintai orang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Tidak. Tapi itu kita tidak mencintai, kita bukan berarti kita menggolimi dan menyakiti mereka. Tidak. Bukan. Tetap kita tunjukkan ukhuwah Islamiyah kita. Kita tunjukkan akhlak Islamiyah kita. Akhlak karimah kita. Bukan berarti kita menzalimi mereka, bukan. Karena zalim itu tidak boleh kepada siapapun. Bukan tidak boleh kepada sesama muslim, juga tidak boleh kepada orang kafir. Jadi kalau misalnya kita pedagang, mereka beli barang kita, yang ori kita bilang ori, yang KW kita bilang KW, yang ada aibnya kita bilang ada aibnya, tidak boleh ditipu. Udahlah, Cina kafir kita tipu aja. Nah, bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Dia ada ketentuannya. Dan kita kalau ingin menunjukkan akhlak karimah kita kepada mereka, itu juga tidak lebay gitu. Tidak dengan mengorbankan atau menggadaikan akidah. Misalnya kemarin kayak di acara Imlek itu kan. Imlek itu kan tahun barunya orang Cina gitu kan. Ya saya tidak tahu apakah di situ ada unsur peribadatan apa enggak. Tapi yang jelas orang-orang Cina itu ya mereka sibuk dengan tempat ibadahnya pada saat itu, ke kelenteng dan seterusnya. Lah kok kenapa ada orang sukarelawan gitu? Kalau dia muslim membersihkan kelentengnya orang-orang Cina itu. Kenapa? Tempat di mana di situ Allah Subhanahu wa taala disekutukan. Allah Subhanahu wa taala orang-orang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala di situ dosa yang paling besar. Kalau misalnya ada tempat prostitusi, tempat rumah bordil, tahu ya kalian rumah bordil ya? Tempat orang-orang berzina itu. Ada nggak orang yang berakal gitu misalnya dia saya tak sukarelawan, saya bersih-bersih di tempat ini, tempat rumah prostitusi ini, tempat perzinaan. Ada nggak yang seperti itu? Tidak kan? Jadi lebay itu namanya. Jadi orang captionnya apa? Ya, ini dibungkus dengan sesuatu yang nggak benar gitu. Indahnya toleransi katanya. Nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Toleransi itu hanya sebatas kita membiarkan mereka, membiarkan. Tapi dalam hati kita tidak meridhoi perbuatan mereka. Ya, kita sebagai sesama warga negara gitu aja. Ya kita sama-sama manusia gitu aja. Kalau peribadatan mereka kita tidak meridhoi. Lah kok ini sampai membersihkan tempat ibadah mereka, kadang dijaga dan seterusnya, itu kan lebay itu. Baik. Betul. Jadi kalau berkunjung ke orang non muslim sama warga negara siapa namanya Ustaz, terserah, kasih nama apa, kunjungan, dolan atau apa bisanya kalian, main-main misalnya. Terserah. Kalau di kilometer kan berapa kira-kira Ustaz jarak untuk 60 farsakh? Silakan dihitung sendiri. Ada convertnya nanti insya Allah, ini saya nggak menyiapkan. Tapi ini saya sebutkan apa ya? Catatan yang ori dari para ulama seperti itu, bahwasanya 16 farsakh, per farsakhnya itu berapa mil tadi?
3 mil ya. 3 mil kali 16 berarti 48. 1 milnya itu 4.000 langnya. 4.000 kaki. Tinggal ngitung kalau per kakinya 10 cm misalnya 12 cm, tapi ini kakinya siapa? Lah ini. Lagi-lagi ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Makanya ini ya. Insya Allah kalau ada kesempatan nanti biar saya convert, saya sebutkan oh ini loh yang disebutkan para ulama. Oh itu. Jadi begini, niat di waktu sholat yang pertama. Tadi kita sebutkan sholat kalau untuk jamak, ya ada jamak takdim, ada jamak takhir. Kalau jamak takhir, niat jamak itu sholat yang pertama. Niat jamaknya itu adalah di waktu sholat yang pertama. Misal ini kita dalam perjalanan ziarah misalnya. Kita ingin menjamak maghrib dengan isya. Nah, maghrib sudah masuk, maka di sini pimpinan regu bilang kepada jamaah, ya ini sudah masuk waktu sholat maghrib, kita nggak sholat maghrib sekarang, kita akan mengakhirkan sholat maghrib di waktu isya. Oleh karenanya, mari kita niat sekarang ya waktu maghrib, kita niat bahwasanya kita akan mengakhirkan sholat maghrib di waktu isya. Itu maksudnya, niat di waktu sholat yang pertama. Itu kalau jamak takhir. Kalau jamak takdim ya jelas harus niat jamak. Ya pokoknya ini setelah masuk sholat. Jadi setelah salam dan setelah takbir dan sebelum salam. Niat jamaknya seperti itu. Itu kalau jamak takdim. Yang lain? Monggo, yang lain? La ilaha illallah. Yasmin. Zaitun. Tulisan awalnya. Ada seperti terang nggak di obat-obatan? Amin Rafiq. Pak Hamdan atau Mas Hamdan. Boleh. Jalan-jalan, liburan boleh. Ya, yang penting ya bukan untuk berbuat maksiat. Misalnya ya ini tentunya ada itu ya. Ini secara umum seperti itu ya. Kalau orang misal jalan-jalan boleh jamak qashar boleh. Tapi itu kalau perempuan ya berarti harus dengan mahramnya. Ya kan? Perjalanannya juga bukan perjalanan yang di situ tujuannya maksiat. Misalnya kencan bareng pacar misalnya. Kalau kencan sama suami atau istrinya sendiri ya monggo silakan. Honeymoon misalnya monggo jalan-jalan nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya untuk seperti itu ya nggak boleh. Ya, dengan laki-laki atau dengan perempuan yang bukan apa-apanya gitu. Nggak boleh. Jamaah beserta qashar bagaimana niatnya? Sekali lagi, ini saya mempermudah Anda sekalian, wahai para jamaah. Bahwasanya sudah niat ini urusan hati, nggak perlu diucapkan dengan lisan. Nggak perlu ngomong itu sudah seperti sholat pada umumnya biasa. Sudah niat pokoknya saya sekarang mau sholat jamaah qashar. Tuh. Kalau jamaah ya berarti sudah mengerjakan 2 sholat di satu waktu. Tapi 2 kali salam. Qashar juga demikian 2 kali salam. Tapi bedanya adalah kalau qashar itu sholat yang jumlahnya 4 itu diringkas menjadi 2. Ini paling mudah itu. Saya kasih Anda yang paling mudah biar nanti repot-repot pas mau sholat bingung niatnya bagaimana ya belum hafal ya dan seterusnya. Udah. Niat itu pekerjaan hati, nggak perlu diucapkan dengan lisan. Kalau orang puasa bagaimana niatnya? Nggak syarat. Harus nawaitu soma godin an ada fardhi syahri Ramadan. Kemudian ada khilaf Ramadan apa Ramadhani, ribut dan seterusnya. Nggak syarat itu. Itu hanya dibikin oleh para ulama supaya itu membantu hati kita menghadirkan niat. Itu saja. Tuh, Bu Tuti atau Mbak Tuti. Tangannya, kakinya semuanya ya.
Dipindah aja ke kasur, kemudian ringan kok, nggak sampai 15 kilo. Hah? Muntah. Ya udah tinggal ngepel aja. Itu pindah ke kasur dulu itu. Baik, monggo yang lainnya. Ustadz, kalau seandainya perjalanan menginap beberapa hari bisa kosor. Berapa hari dulu? Ada ketentuannya. Kalau selama hukumnya adalah hukum musafir, maka masih bisa kosor. Tapi kalau sudah niat mukim, walaupun cuma sehari sudah saya niat mukim di sini. Niat iqomah, niat mukim di situ. Walaupun cuma sehari, maka tidak bisa kosor. Tapi kalau niat musafir, masih bisa kosor. Berapa hari itu? Sampai 4 harian. Ada ketentuannya nih. Arba'at ayyamin sihah wa yaumid dukhuli wal khuruj. Kalau sudah pernah belajar Mukhtasar pasti paham. Monggo, kita di Syahama ini ada kitab unggulan, kitab Mukhtasar Abdillah Al-Harari. Jamaah Syahama itu wajib hukumnya. Ini wajib beneran ini, karena itu fardu ain hukumnya. Kalau orang sana bilangnya wajib, tapi mereka nggak paham mana wajib apa. Harus mempelajari kitab itu. Karena di situ isinya ilmu hal. Dan kitab Sirat Al-Mustaqim. As-Sirat Al-Mustaqim. Oke, monggo yang lain. La ilaha. Gimana? Saya tunggu 2 menit, kalau tidak ada kita tutup. Ya, sepertinya ini sudah cukup. Karena nggak ada yang bertanya, ya silahkan kita tutup ya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita bisa istiqomah, mudah-mudahan kita diberikan pemahaman yang sempurna, diberikan kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari dan mengajarkannya. Kita tutup dengan tahlil dan istighfar. La ilaha illallah. Rabbi ufirli wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.